Apa yang dilakukan Tio terhadap bangsa ini sehingga kita harus melupakan apa yang dilakukan oleh Prabowo? Kan ini menjadi perbandingannya. Kita membandingkan itu karena Tio sudah menjadi pencaci bagi kami dari legal opini yang kami berikan. Sementara Pak Prabowo inilah yang dilupakan. Adik-adik mahasiswa harus tahu kenapa listrik padam bergilir selama beberapa hari terakhir di Jawa. Karena inilah yang dilawan oleh Prabowo, para oligarki tambang mineral batu bara. Mereka memaksa pemerintah untuk menaikkan harga batu bara jualnya ke PLN. Sementara batu bara ini milik negara, milik kalian rakyat. Pengusaha oligarki ini meminta harga tinggi. Kalau batu bara ke PLN ditinggikan, apa yang terjadi? Harga listrik yang kalian bayar akan mahal. Sementara presiden melawan itu, dan ini perlawanan barik pala oligarki. Abang saya Pak Ihsanuddin pasti tahu persis itu. Nah itu yang terjadi. Kemudian Pak Prabowo melawan para oligarki yang memaling tambang-tambang ilegal selama ini. Melawan para pihak-pihak yang menguasai lahan secara ilegal dan melawan hukum selama ini. Melawan para bandit-bandit oligarki selama ini yang nyaman berkuasa dan bahkan mengatur penguasa masa lalu. Kalian dengar tidak bahwa PSN yang namanya PIK dicabut oleh Presiden Prabowo? Masa kita tidak mendukung presiden kayak begini dan malah mendongkel presiden berupaya menciptakan kegaduhan bagi presiden? Ferdinand, itu pidato. Sebentar, saya selesaikan Bang Rey. Sampaikan di PDI Perjuangan. Saya selesaikan nanti. Saya tidak ada hubungannya di sini. Pidato yang layak Bang Rey, disampaikan di internal saya PDI tidak ada hubungannya dengan PDI Perjuangan berdiri di sini. Bang Rey diam dulu, tenang. Nanti punya giliran bicara. Itu yang saya sampaikan. Siapa yang harus kita pilih, harus kita dukung dalam hal ini. Ketika Anda juga bergerak menggoyang pemerintah ini, siapa yang diuntungkan? Oligarki itu akan kembali berkuasa mengatur pemerintah. Apakah Anda mau itu terjadi? Sementara presiden mau memangkas kekuasaan mereka, bahkan penegak hukum kita pun selama ini takluk di tangan oligarki ini. Ketika negara mau dibawa ke arah benar, kenapa kita tidak mendukung? Ini pertaruhan besar. Ketika pertaruhan besar ini dimenangkan, maka Indonesia itu akan menjadi negara yang hebat. Bukan negara yang seperti sekarang, kemarin di penguasa masa lalu terseok-seok, rakyat hanya diberikan bansos yang murah, tapi oligarki berkuasa sepenuhnya. Kemana larinya kekayaan sumber daya mineral kita? Anda tahu APBN kita itu 80% dari pajak. Kemana kekayaan hasil bumi kita semua? Dimaling oleh mereka semua. Nah ini sekarang yang mau dilawan oleh Prabowo. Nah inilah yang saya heran. Mengapa Tio menjadi garda terdepan menyerang segala macam kebijakan yang belum tentu salah. MBG, kita akui, saya pun orang pertama yang selalu mengkritik MBG. Saya mengatakan model pelaksanaan MBG dengan menempatkan SPPG ini saya tidak setuju. Dari dulu saya menyampaikan, bahkan ke presiden lewat ajudannya saya sampaikan, metodologi pelaksanaan MBG ini harus melalui menggunakan komite sekolah. Tidak perlu SPPG. Tapi kritik saya tidak terima, ya saya mau apa? Saya sebagai warga negara sudah menyampaikan usul. Jadi kalau mau mengkritik itu, mari kita kritik yang benar. Janganlah caci maki seperti itu kita biarkan terjadi, dan karena kita tidak suka kepada Prabowo, telinga kita terpuaskan, hati kita merasa terwakili. Ini yang tidak baik. Maka itulah kenapa kami mengajukan Dumas, supaya ini menjadi diskursus bagi publik. Haruskah kita menormalisasi ujaran kebencian, berlindung di balik kebebasan berpendapat, berlindung di balik kata demokrasi? Tapi Ferdinand justru memuji-muji Pak Prabowo. Itu menurut saya itu menarik juga tuh. Menarik. Apakah ada barisan tertentu di internal PDI Perjuangan itu yang memang berjalan berbeda juga dengan komunitas PDI Perjuangan yang saat ini kelihatan mulai lebih fokus kepada posisi mereka sebagai oposisi. Saya juga kaget juga sampai gebrak-gebrak meja tuh. Karena kemarin kan Ibu Mega udah menyatakan dengan tegas, ya, mahasiswa itu jangan takut, ya, bergerak aja gitu. Itu kan bagi saya pernyataan tegas bahwa kami oposisi itu. Itu bagi saya, tafsiran saya. Lalu dikritik oleh partai-partai kan. Ada PKB, ada PAN, ada Golkar, ya, ada Nasdem yang mengkritik. Kok PDI abu-abu? Nah, saya juga agak bingung. Justru ketika Ibu Mega memperlihatkan sikap dia yang lebih tegas sebagai oposisi, lah partai-partai ini meragukan lagi posisi dari Ibu Mega. Dan menjadi pertanyaan lagi ketika saudara Ferdinand yang kita kenal sebagai orang PDI Perjuangan, ya, memuji-muji luar biasa malam ini Pak Prabowo. Itu maksudnya sebetulnya. Saya tidak dalam rangka memuji-muji, tetapi menyampaikan fakta dari apa yang saya tahu, saya pahami, apa yang sekarang sedang terjadi dalam perjalanan bangsa kita ke depan. Karena saya berpolitik itu dari sejak lama selalu saya sampaikan, politik saya adalah politik kebangsaan.